Shalom. Shalom. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai suatu permasalahan yang silih berganti. Terlebih dalam dunia ini kita menghadapi banyak tantangan, tetapi mari hendaklah kita bersama-sama pada saat ini kita akan belajar untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk belajar percaya. Mari kita akan bisa melihat sekalipun Bapak Ibu Saudaraku menghadapi tantangan, kalau kita tahu bahwa percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dengan jelas firman-Nya berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bisa melihat di dalam setiap masalah tidak ada sebuah satu permisi atau mereka mengetuk lalu mereka datang. Di dalam setiap masalah secara tiba-tiba itu akan datang. Tetapi mari Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sekonyong-konyong dengan tibanya masalah kita akan belajar bersama-sama, di mana menjadikan satu kasus yang sangat kita perlu belajar bersama-sama di dalam kasus Lazarus. Dan kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman yang akan kita baca. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ada kata Yesus mengajarkan kepada kita belajar untuk percaya. Bapak Ibu Saudaraku, kita tentu tahu di dalam setiap masalah itu mendatangkan sebuah satu kekecewaan, keputusasaan, yang mungkin kita mengalami kecemasan, kekhawatiran. Tetapi mari, hendaklah pada saat ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita belajar percaya. Mari dalam kasus ini Saudaraku, untuk kita belajar bersama-sama di dalam percaya ini ada 3 hal yang akan kita pelajari secara singkat. Di mana hal yang pertama, mari di dalam ayat yang ke-32 sampai ke-33, hendaklah ketika kita masalah datang, mari kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika kita menghadapi sebuah satu tantangan, di mana menjadikan satu Maria menghadapi satu peristiwa saudaranya meninggal, betapa sedihnya dia. Tetapi saudaraku, kita belajar di mana Maria sendiri ketika menghadapi dalam suatu kesedihan yang luar biasa, di dalam masalah yang luar biasa, dia datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sumber segala mujizat Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, di mana kita mengetahui bahwa ketika Maria melihat Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan. Sehingga dia berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, seandainya Engkau ada, pasti saudara kita yaitu Lazarus tidak akan meninggal. Dan dia menyadari bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya saudaraku. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi tantangan masalah, mari datang kepada Tuhan. Mari kita membangun mezbah di dalam apa yang menjadi Tuhan inginkan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Mezbah doa, pujian, penyembahan, untuk kita datang untuk menyembah dan berdoa. Ketika kita sungguh berdoa, saudaraku, saya yakin percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketika doa orang yang sungguh-sungguh, itu adalah orang yang didengar Tuhan. Oleh karena mari saudaraku, kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan, untuk kita melakukan sungguh mengenal akan Tuhan dan kita tetap percaya. Sebab kita tahu di dalam Tuhan pasti ada pertolongan yang luar biasa.
Oleh karena itu, saudaraku, mari hal yang pertama kita perlu belajar ketika saudara menghadapi masalah, tantangan yang begitu berat, yang mungkin sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada mungkin saudaraku kita mengalami ada jalan buntu. Tetapi mari kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, segala sesuatunya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang mungkin saat ini menghadapi tantangan apapun, kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Hal yang kedua, saudaraku, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua ini, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama untuk melihat dalam ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Ketika kita menghadapi di dalam tantangan, jangan pernah kita menggunakan dengan kekuatan kita. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu." Tetapi seringkali, saudaraku, kita tidak percaya. Seringkali kita menggunakan dengan kekuatan manusia. Seringkali kita menggunakan dengan logika kita. Tuhan, sudah 4 hari. Bahwa kita tahu Lazarus itu sudah busuk. Tetapi dia tidak menghiraukan dan mendengarkan apa kata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau belajar akan firman Tuhan. Yang seringkali kita mau diperhadapkan oleh situasi dan masalah. Mari, jangan pernah kita menggunakan dengan logika kita. Jangan pernah kita menggunakan dengan kekuatan manusia. Ketika Tuhan berkata, lakukan. Ketika Tuhan sudah menyatakan, lakukan. Karena Tuhan berkata dengan jelas, saudaraku, menjadikan satu jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan?" Firman Tuhan sudah kukatakan bahwa akan terjadi mujizat. Jangan pernah kau tidak percaya. Menjadikan satu, jika engkau percaya, ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah dalam keadaan dunia yang sedang seperti ini, tetap percaya, andalkan Tuhan. Saya yakin percaya, pertolongan pasti tepat pada waktunya. Oleh karenanya, saudaraku, jangan pernah kita tidak percaya. Jangan pernah kita andalkan kehidupan kita. Tapi mari, apa kata Tuhan, lakukan dengan benar. Kita yakin percaya, pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Segala sesuatunya ada waktunya. Yang ketiga, saudaraku, kita akan belajar untuk kita belajar percaya. Yang ketiga, mari, ketika kita mendengar apa kata Tuhan, yang ketiga ini, taatilah. Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang 41 sampai ayat yang ke-43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika Yesus berkata, taatilah. Saya yakin percaya ketika kita taat apa yang dikatakan Tuhan, maka kita akan bisa melihat ketika murid-muridnya melakukan apa kata Tuhan, membuka batu itu, dan kita bisa melihat satu hal yang mungkin Bapak, Ibu, Saudaraku menghadapi tantangan yang mungkin tidak mungkin. Tetapi jika engkau taat apa dikatakan Tuhan, maka kita akan bisa mengalami, saudaraku, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat 43 dan 44 ini berkata, saudaraku, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dan suara dengan keras, "Lazarus, marilah keluar." Lalu ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kita mentaati dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya, saudaraku, di dalam hal ini mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya. Apa yang menjadi dikatakan Yesus sekalipun tidak mungkin, tetapi jika kita percaya, maka
Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Mukjizat akan dinyatakan tepat pada waktunya. Oleh karena saudaraku, marilah pada saat ini ketika saudara menghadapi tantangan, percayalah bahwa ketika kita mentaati segala sesuatunya, pasti Tuhan mendatangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita perlu belajar untuk memperkatakan kata firman. Di dalam ketika kita memperkatakan firman, sekalipun tidak mungkin, tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan memberikan. Jika engkau percaya, maka saya yakin percaya, mukjizat itu pasti akan dinyatakan dan terjadi atas hidup kita. Biarkan pada saat ini, ketika kau melakukan 3 hal ini, kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Apa dikatakan Tuhan, lakukan dengan benar. Mukjizat terjadi atas kehidupan saudara dan saya dan kita semua. Oleh karenanya, biarkan Tuhan memberkati, dan mukjizat masih ada dahulu, sekarang dan selamanya, dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan dulu menolong orang, hari ini juga Tuhan akan menolong kita, dan seterusnya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Kau berikan atas hidup kami pada sore ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas segala sesuatunya Tuhan, di mana Kau telah mengajarkan kami dengan firman-Mu untuk kami belajar percaya. 3 hal yang sudah kami pelajari. Ketika kami mentaati apa kata Tuhan, maka mukjizat terjadi atas hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.